Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di Orbit, obrolan bareng kita bersama saya, Claudia. Dan juga saat ini kita sudah memanggil salah satu narasumber yang pastinya top dan kece abis nih. Di sini sudah ada Ko Frans yang hari ini akan berbagi juga bersama kita. Sedikit perkenalan, Ko Frans ini salah satu pewarta dari BPK PKKKJ dan juga bergabung di PDKK Emmanuel dan Cita Studi Center. Apa kabarnya teman-teman semua? Udah pada nonton Orbit yang tema sebelumnya belum? Yang tentang pernikahan. Nah, kalau kalian belum tonton, kalian wajib banget nonton itu. Dan setelah itu, kalian harus subscribe, komen, dan juga like PDKK Emmanuel. Jangan lupa ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung sambut ini dia, Ko Frans. Halo, Claudia, apa Halo, kabar? apa kabarnya? Aku baik Baik kok, Ko. Gimana? selalu, baik selalu, dan semoga semua teman-teman juga yang saat ini sedang menyaksikan juga dalam keadaan baik dan sempurna. Ya, amin. Nah, Amin. ya. No, untuk talk show malam ini, kita akan ambil tema tentang iman, pengharapan, dan juga kasih kok. Iya, Nah, siap. kalau boleh tahu kok, apa sih sebenarnya iman dan juga pengharapan? Apakah setiap orang itu pasti punya iman dan juga pasti punya pengharapan kok? Oke, terima kasih Claudia. Pertanyaan pertama aja sudah berat ya. Jadi saya coba menjawab dengan apa yang bisa saya coba sampaikan. Jadi ketika kita bicara tentang iman, sebenarnya kita sedang membicarakan konteks hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi iman selalu terkait antara manusia dengan Allah. Tidak mungkin iman berkaitan dengan manusia ataupun manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Ya, jadi ini harus jadi pegangan kita. Pada saat kita bilang iman, bahwa ini adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, mungkin pada kesempatan ini izinkan saya juga untuk memberikan beberapa definisi tentang iman menurut Alkitab untuk sebagai pegangan kita dalam berdiskusi pada malam hari ini ya. Nah, seperti kita ketahui dalam Ibrani 11 ayat 1, itu dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi, iman adalah dasar dari harapan dan juga bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, ya, kita bisa mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan melalui firman Allah. Ya, sehingga apa yang kita lihat dan kita alami saat ini terjadi dari apa yang tidak kita dapat lihat sebelumnya. Misalkan saya tanya Claudia seperti ini. Apakah Claudia percaya dengan pernyataan ini, di mana dikatakan alam semesta itu dijadikan melalui firman Allah? Claudia percaya? Ya. Percaya ya? Saya juga percaya. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaan saya. Kalau Claudia percaya, Claudia pernah nggak menyaksikan bagaimana alam semesta ini diciptakan? Enggak. Enggak. Nah, sekarang bagaimana kita berdua yang nggak pernah menyaksikan penciptaan alam semesta, itu bisa sepakat bahwa alam semesta ini diciptakan melalui firman Allah? Itulah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa itu adalah hal yang benar, sehingga kita percaya itu dan itu menjadi iman kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam konteks di Alkitab ya, itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya bagaimana sih timbulnya iman? Ya. Mungkin kita bingung, iman itu gimana cara mengembangkannya, memupuknya. Nah, di dalam perjanjian lama, sebenarnya kalau kita lihat, ada pola-pola yang terbentuk untuk membangun sebuah iman. Dikatakan di perjanjian lama, pola-pola itu kurang lebih ada 4 tahapan. Yang pertama adalah mendengarkan firman Allah, kemudian patuh dan taat, yang ketiga setia, dan yang keempat percaya kepada janji Allah. Saya kasih contoh gini, karena iman, maka Nuh
dengan petunjuk Allah, ketika Nuh mendengar petunjuk Allah, ya, bahwa akan terjadi air bah, ya, kemudian dia patuh kepada firman Allah, dia bangun itu bahtera di atas bukit. Bayangkan, bangun bahtera itu di atas bukit, bukan dekat sungai ataupun dekat laut ya, di bukit dia bangun. Kemudian dia setia terus, dia bangun terus semuanya. Karena dia percaya bahwa akan janji Allah bahwa apa yang dia dengar itu akan terjadi. Dan kita tahu semuanya. Karena kesetiaannya, kepatuhannya itulah makanya Nuh dan sekeluarga itu diselamatkan. Atau bisa juga contoh yang lain, misalkan Abraham. Ya. Abraham ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang Tuhan katakan sebagai milik pusakanya. Tetapi negeri itu dia nggak tahu kemana harus pergi. Tetapi Abraham tidak pernah bilang, Tuhan, itu negeri jauh sekali. Itu negeri di mana saya pun nggak tahu. Ya, tetapi Abraham lakukan, dia patuh dan taat, dia setia, dan di situ dia akan melihat bahwa janji Allah akan ditepi. Nah, di perjanjian lama itu kurang lebih polanya seperti itu. Ya, tadi 4 tahap itu. Sedangkan di perjanjian baru, di dalam Roma 10 ayat 17 itu dikatakan seperti itu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Kalau kita lihat perjanjian baru, polanya juga sebenarnya mirip-mirip, ada 4 tahap. Pertama-tama iman akan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Kemudian kita bisa mengerti kehendak Allah. Kemudian kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Nah, ini adalah 2 konsep yang sebenarnya iman menurut di Alkitab. Sehingga di perjanjian baru kita bisa melihat orang-orang seperti Stefanus, yang walaupun dia dihadapkan kepada hukuman mati dirajam, tetapi dia ketika dirajam, ia justru tersenyum. Ia tidak takut, ia tidak gemetar, tetapi ia justru merasa bahwa ia akan segera bertemu dengan Juru Selamat. Nah, iman itu kira-kira seperti itu. Ya, definisi dari iman. Dan sekarang definisi dari pengharapan. Ya. Definisi dari pengharapan adalah keinginan akan sesuatu yang baik, yang belum terjadi, dan belum kita lihat. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang baik, yang belum terjadi, dan belum kita lihat. Kalau sudah terjadi, itu bukan lagi harapan, tapi adalah kenyataan. Ya. Tadi Claudia juga menyatakan bertanya juga, apakah setiap orang yang memiliki iman pasti punya pengharapan? Maka jawaban singkatnya seperti ini. Jawabannya adalah pasti. Setiap orang yang memiliki iman pasti memiliki harapan. Karena iman adalah dasar dari harapan. Kira-kira begitu? Semoga nggak tambah bingung ya Claudia. Waduh, makin menarik nih ya kok pembahasan kita kali ini. Iya. Nah, jadi ya kok, jadinya itu iman itu menjadi dasar dari pengharapan ya kok. Benar apa enggak kok? Betul sekali. Ya, jadi iman adalah dasar dari pengharapan seperti yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Terus kok, mungkin nggak sih kalau kita itu bisa berharap tapi tanpa memiliki iman? Nah, ini pertanyaan menarik. Bisa nggak kita berharap tanpa memiliki iman? Jawabannya bisa. Orang yang tidak beriman itu juga bisa berharap. Pada saat orang tersebut mengerti makna dari hidupnya. Misalkan saya ambil contoh seperti ini. Kalau orang ateis ya, ateis itu berarti dia tidak mengenal Allah. Pada saat ada orang ateis, dia merasa makna hidupnya adalah untuk menyenangkan keluarga. Maka dari makna hidup itu menumbuhkan harapan bagi dia. Dia ingin menyenangkan keluarga, sehingga tumbuh harap. Sehingga orang yang tanpa iman pun sebenarnya tetap bisa berharap kalau dia bisa memaknai hidupnya. Kira-kira begitu, Claudia. Oke. Mm-mm. Berarti
saling berkaitan antara iman, pengharapan tuh satu sama lain saling berkaitan gitu ya, Ko? Saling berkaitan. Ini Hmm. kalau saya kasih kira-kira satu kalimat kira-kira seperti iman akan mendorong orang percaya untuk memiliki harapan. Oh. Sedangkan pengharapan itu mendorong orang percaya untuk semakin beriman. Hmm. Hmm. Semoga nggak tambah bingung. Waduh, seru banget nih. Terus aku mau nanya lagi nih, Ko. Ya, Terus apakah setiap orang yang percaya sama Tuhan itu pasti mempunyai iman? oke, baik. Percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Yesus adalah proses akhir dari iman. Ya, tadi di dalam perjanjian baru itu dikatakan bahwa iman mulai dari pendengarkan firman Allah. Kemudian orang tersebut mengerti akan kehendak Allah, kemudian dia bertobat, dan kemudian dia percaya kepada Yesus. Tahapan keempat daripada proses ini adalah percaya kepada Yesus. Tadi ditanyakan, apakah orang yang percaya kepada Yesus pasti memiliki iman? Maka jawabannya adalah ya, pasti. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, dapat dikatakan ia memiliki iman. Kira-kira begitu, Claudia. Oh, terus kok, Ya, jadi kita tuh sebagai anak-anak Allah, kita tuh harus punya iman yang seperti apa ya, kok? oke. Ini pertanyaan menarik juga. Uh, Setiap orang sebenarnya itu memiliki kadar iman yang berbeda-beda. Ya. Tidak bisa kita samakan kadar iman seseorang dengan orang yang lain ya. Ya. Atau kita misalkan menyamakan iman kita misalkan dengan iman Abraham. Itu sulit. Ya. Kadar iman ini tumbuh itu melalui suatu proses, suatu ujian, suatu cobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan setiap kita pasti prosesnya beda-beda. Kadarnya pun beda-beda. Ya kan? Ujian dan pencobaan kita nggak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Nah, kita pastinya sebagai anak-anak berharap itu bisa memiliki iman seperti Abraham. Namun, untuk bisa memiliki iman seperti Abraham, nah itu artinya kita harus siap diproses seperti Allah memproses Abraham. Dikojlok. Sampai bahkan waktu itu Imam Abraham dicobai untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu gak gampang. Ya. Dan bila kita melihat kisah-kisah di dalam Alkitab yang lain juga, kita akan melihat orang-orang yang paling beriman itu justru mereka mengalami pencobaan yang paling berat. Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali, itu juga gak gampang gojlokannya, suruh jalan di atas air segala macam, itu juga gak gampang. Ya. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa kita ingin memiliki iman seperti mereka, berarti kita harus menyiapkan hati kita untuk bisa diproses, untuk bisa diuji. Ya. Dan setiap proses itu akan meningkatkan iman kita. Satu hal yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah setiap orang yang beriman itu hidupnya akan lebih damai karena ia tahu tujuannya apa. Ya. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus membangun iman dengan percaya kepada Yesus Kristus, menaati ajarannya, serta menjauhi dosa-dosa yang uh, tidak disenangi oleh Allah. Kira-kira begitu, Claudia? Oke, berarti lumayan panjang ya kok perjuangan kita sebagai anak-anak Oh, Allah itu. seumur hidup kita. Mhm. Hmm. Terus kok, kalau misalnya kayak gini nih, kan kita itu sebagai manusia pasti nggak luput dari yang namanya masalah kok. Ya, Pasti di hidup kita tuh ada aja masalah A, masalah B, masalah C, banyak deh pokoknya masalah ya kok. Terus kita udah berdoa nih, kita minta Tuhan jalan keluar. Tapi pas kita berdoa, Tuhan kok belum kasih jalan keluar itu ke kita gitu. hmm. Kita malah, maksudnya ya udah doa tapi malah makin bingung. Ini kemana ya Tuhan? Kok Tuhan nggak kasih aku solusi? Tuhan tuh kemana gitu? Terus perbuatan ini tuh maksudnya gimana cara kita supaya kita tetap terus punya iman ke Tuhan kalau Tuhan itu pasti akan menjawab semua doa-doa dan permasalahan kita kok. Oke, baik.
Oke, saya jawab singkatnya begini. Beriman itu berarti tetap berharap di tengah situasi yang tidak menyisakan harapan. Ya. Jadi kalau orang lain udah menyerah, orang biasa menyerah, tetapi kita masih bisa berharap, itu berarti kita beriman. Karena beriman itu berarti kita berjumpa dengan suatu daya yang luar biasa, yang memampukan kita untuk bertahan sehingga kita tidak mudah putus asa. Ya, jadi tadi juga disampaikan, mungkin kalau gampangnya mungkin saya akan coba sharingkan seperti ini. Ya, saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan bekerja melalui tangan-tangan semua orang. Tuhan juga bekerja melalui Claudia, melalui saya, dan orang-orang sekitar saya. Nah, kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu, Tuhan akan pakai anak-anaknya. Tetapi, ada kalanya pada saat kita tidak lagi bisa mengandalkan manusia. Saya kasih kesaksian seperti ini. Dulu anak saya pernah mengalami suatu sakit. Dia pada waktu dia masih kecil, waktu masih TK, kakinya suka biru-biru. Pas pulang sekolah kakinya biru-biru. Kita bilang, kamu jatuh ya, main ya? Enggak Pak, dia bilang. Terus besoknya biru-birunya pindah ke kaki sebelahnya lagi. Ya, kok kamu main kayaknya sama cowok ya? Jatuh-jatuh terus. Enggak Pak, dia bilang. Tetapi kita perhatikan anak saya waktu pulang itu selalu biru-biru atau kita bilangnya OC. Nah, pada saat kita lihat, wah ini kayaknya nggak normal. Normal. Kemudian kita cek ke dokter, kita coba konsultasi dan kita tes darahnya. Ternyata dari hasil tes darah, dokter menyatakan bahwa anak saya menderita sakit von Willebrand disease. Bahasanya aja udah aneh ya, jarang banget kita dengar ya. Itu sejenis sakit hemofilia. Dan dokter mengatakan itu nggak ada obat, gitu. Nggak ada obatnya. Sakit seperti itu. Ya. Pada saat kita sebagai orang tua, kita mau yang terbaik buat anak kita. Tapi pada saat kita dihadapkan pada situasi di mana dokter yang paling bagus pun menyatakan itu nggak ada obat. Ya, kan? Ya. Terus kita mau gimana? Maka satu-satunya jalan bagi saya sebagai orang tua, saya berharap kepada Tuhan semata. Saya tidak lagi bisa menempatkan harapan saya kepada orang-orang, kepada dokter untuk memberikan kesembuhan. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Saya serahkan semua permasalahan ini kepada Tuhan. Dokter itu mengatakan bahwa anak Bapak menderita von Willebrand disease ini biasanya menggunakan gelang khusus dia. Kalau dokter melihat gelang khusus ini, dia tahu bagaimana cara treat, karena darah dari anak saya itu tidak mudah kering. Dan dokter itu mengatakan, karena anak saya putri, dia kata, Bapak nanti hati-hati, anak Bapak ketika datang bulan, dia akan datang pendarahannya banyak sekali. Dia. Di situ saya mendengar seperti itu, saya bilang, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, dan saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Di situ saya coba melakukan dengan cara berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Iman saya percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Dan pada saat itu saya terus doakan itu setiap hari kesembuhan daripada anak saya. Pada saat 40 hari setelah selesai, waktu itu anak saya juga sering mimisan karena penyakit ini. Pas 40 hari telah selesai, saya melihat anak saya sekarang mimisannya lebih jarang. Dulu seminggu bisa 4-5 kali mimisan. Sekarang berkurang. Kemudian biru-birunya juga lama-lama lebih sedikit. Dan lama-lama berkurang juga. Saya lihat, syukur kepada Allah. Tuhan menjawab doa saya. Saya tidak melakukan pemeriksaan lagi kepada anak saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan anak saya. Saat ini anak saya telah berumur 16 tahun.
mau 17 tahun sebentar lagi. Dan dia telah datang bulan, dan datang bulannya normal sekali. Wah, puji Tuhan. Ya, itulah yang bisa saya katakan bahwa pada saat kita melihat bahwa semuanya seperti nggak ada harapan, semuanya sepertinya nggak ada jalan keluar, tetapi pada saat kita beriman, pada saat kita percaya kepada janji, maka Allah, Tuhan akan melakukan segala sesuatu dan kita tidak akan mudah putus asa. Kira-kira begitu. Oh iya, siap. Ya. Jawabannya mantap banget nih. Tapi puji Tuhan ya kok, berkat doa anak Koko udah kesembuhannya udah oke banget. Amin. Tuh, berarti teman-teman, untuk teman-teman yang belum dapat jalan keluar, jangan pernah berhenti berdoa. Bener ya kok? Betul sekali. Teman-teman harus tetap berdoa sampai Tuhan kasih jawabannya. Kayak Ko Frans berdoa dan berpuasa 40 hari untuk kesembuhan anaknya. Setelah itu baru Tuhan sembuhin. Jadi teman-teman nggak boleh berhenti, menyerah, dan juga berdoa. Oke, sekarang kita lanjut tentang ini kok. Niko, dalam Yakobus 2 ayat 26 itu dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa bisa dijelaskan kok maksudnya dari perihal itu tuh apa? Terus contohnya di dalam kehidupan kita tuh seperti apa kok?